Halo Cinephile, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Kali ini Movie Rastis ingin ceritain alur film yang berjudul High and Low, The Movie. Film yang dirilis pada tahun 2016 ini disutradarai oleh Shigaki Kubo dan mendapatkan rating 6,6 dari 10 versi IMDb. Menceritakan tentang suatu geng legendaris yang terpecah menjadi 5 bagian dan harus mempertahankan daerah mereka dari mafia besar. Nah, karena film ini melibatkan banyak tokoh, kami pengen kalian simak baik-baik sedari awal biar gak bingung. Dan buat yang udah nonton, pasti tahu banget kalau film ini super keren. Langsung aja, gak banyak basa-basi, yuk Movie Rastis diceritain. Berawal di wilayah Mumegai, terjadinya kebakaran yang disebabkan pengeboman oleh sekelompok organisasi yang ingin mengambil alih wilayah Sword. Awal mula terbentuknya wilayah Sword yaitu karena terpecahnya geng Mugen yang disebabkan oleh Kuryu Group yang telah menabrak sahabat dari Kohaku bernama Tatsuya. Geng Mugen adalah geng terkuat di wilayah tersebut yang mampu menguasai seluruh kota yang dipimpin Kohaku. Namun ada kelompok lain yang bernama Amamiya Brothers yang hanya beranggotakan 2 orang, yaitu Hiroto Amamiya dan Masaki Amamiya yang mampu menandingi kekuatan Mugen. Setelah hancurnya geng Mugen, muncullah 5 geng yang menjadi penguasa di wilayah tersebut. Kelompok-kelompok tersebut adalah Sanoh Regokai yang dipimpin oleh Cobra, White Rascal yang dipimpin oleh Rocky, kemudian ada Oya Kohko yang dipimpin oleh Murayama. Lalu di wilayah pinggiran kota ada Rude Boys yang dipimpin oleh Smokey. Dan yang terakhir ada Daruma Ika yang dipimpin oleh Hyuga. Diambil dari huruf pertama masing-masing kelompok, akhirnya wilayah tersebut disebut dengan Sword. 5 kelompok ini tidaklah bersekutu, mereka hanya menjaga keseimbangan Sword dengan menjaga daerah kekuasaan mereka masing-masing. Di sisi lain ada juga kelompok organisasi mafia lain yang merupakan bagian dari Kuryu Group bernama Imura Group. Nah, di bagian pesisir muncul wilayah baru, yaitu Mighty Warrior yang diketuai oleh Ice. Lalu muncullah satu gangster yang bernama Dope. Mereka akan melakukan apapun demi uang. Jadi kayak geng bayaran gitu. Awal mula peperangan antar geng karena terjadinya pengeboman yang ada di Mumegai di wilayah Rude Boys. Lalu satu persatu wilayah Sword mulai diserang oleh Kuryu Group yang dibantu oleh Mighty Warrior dan Dope. Mereka dipimpin oleh Kohaku, pemimpin geng Mugen terdahulu untuk merebut wilayah Sword kembali. Di sisi lain, Mighty Warrior pun sedang merayakan atas penyerangan yang mereka lakukan ke beberapa geng di wilayah Sword. Kemudian polisi datang ke Sanoh Regokai untuk memberikan penjelasan bahwa mereka harus menyerah dan memberikan wilayahnya ke Kuryu Group. Lalu anak buah Rude Boys yang sudah mengetahui dalang dari pembakaran di kotanya langsung memberitahukan kepada pemimpinnya. Smokey pun gak tinggal diam dan langsung datang ke wilayah Mighty Warrior. Kedatangan Amamiya Brother ke Mumegai ternyata mencari sesuatu. Di tempat Sanoh Regokai, mereka mengatakan bahwa akan ada pembangunan kota kembali dan menyuruh semua orang yang ada di wilayah pembangunan harus dipindahkan. Namun anggota Sanoh Regokai tidak menginginkan perpindahan tersebut karena wilayah itu memiliki kenangan masa lalu yang tidak dapat digantikan. Di tempat White Rascal, mereka tidak terima karena tempatnya dihancurkan dan beberapa wanitanya diculik. Lalu di tempatnya Oya Kohko, mereka tidak terima karena mengalami kekalahan dan anak buahnya langsung memberitahukan kepada pemimpinnya untuk menyerang balik Mighty Warrior. Dan di tempat Daruma Ika, mereka yang menjadi orang kepercayaan Hyuga meminta maaf karena mengalami kekalahan dan hanya beberapa orang saja yang bisa melawan. Mereka pun akan segera membalas dendamnya kepada Mighty Warrior. Setelah penyerangan yang terjadi, Kohaku yang ditemani oleh partner dan sahabatnya datang ke Imura Group untuk membuat kerjasama antara mereka dengannya. Namun tiba-tiba pemimpin dari Imura Group mengatakan bahwa Tatsuya sahabat Kohaku bekerja lebih baik, sehingga Kohaku nampak kaget mendengarnya. Ketika Kohaku sampai di markas Mighty Warrior, Kohaku langsung mengingat kembali pada kejadian masa lalunya yang mengakibatkan sahabatnya meninggal karena insiden tabrak lari, serta satu sahabatnya yang mengalami koma di rumah sakit.
Ternyata Kohaku merasa bersalah karena tidak mendengarkan perkataan sahabatnya yang harus membubarkan Mugen pada saat itu. Di sisi lain, anggota Imura Group merasa curiga terhadap Lee Partner karena mendekati Kohaku. Dia pun langsung mendatangi tempatnya untuk mencari tahu apa alasannya. Di tempat lain, Amamiya Brothers yang sedang mencari tahu keberadaan abangnya pun tidak sengaja melihat komplotan geng Dope yang ingin menculik seorang wanita. Akhirnya wanita itu pun diselamatkan oleh Masaki dan meminta tolong untuk membawanya kemanapun yang dia mau. Tapi di sini Masaki merasa sial karena dia ditipu oleh wanita tersebut dan kehilangan motornya. Setelah penyerangan yang terjadi, Kohaku pun mengajak bertemu Cobra di markas Mugen dan memberitahukan bahwa Sanoh Regokai harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Kohaku. Namun di sini mereka kaget dan tidak terima karena tujuan dari Kohaku adalah untuk mengambil alih Sword. Di sini sahabat Kohaku datang ke tempat Mighty Warriors untuk melihat motor gede yang sepertinya peninggalan dari orang yang mempercayainya. Kemudian Root Boys yang sudah datang ke wilayah Mighty Warriors untuk membalaskan dendam atas perbuatannya pun langsung disambut oleh anggota Mighty Warrior. Tapi Root Boys kewalahan untuk melawannya karena pertempuran tersebut menggunakan senjata serta mengalami kalahnya jumlah anggota. Smokey yang melihat anggotanya tidak berdaya memerintahkan untuk mundur terlebih dahulu dan mengorbankan dirinya untuk mengulur waktu. Smokey yang udah kesakitan malah terkepung. Dan datanglah Hiroto dari Amamiya Brothers untuk membantu menyelamatkan Smokey. Ternyata Hiroto membantu Smokey karena ada urusan terhadapnya. Lalu datanglah anak buahnya Smokey untuk menyelamatkan. Di tempat Mighty Warrior, mereka berpesta atas kemenangannya. Di sisi lain, Tsukumo yang berada di markasnya pun langsung mengingat kembali perkataan dari polisi yang bertemu pada saat pertempuran Mighty Warrior dan Root Boys, bahwa polisi tersebut menceritakan tentang Kohaku. Ketika ia ingin memberitahukannya, tiba-tiba Lee datang dan tidak jadi untuk menceritakannya. Di sini Tsukumo mengetahui bahwa 2 hari lagi akan ada pertempuran besar yang ingin menghancurkan Sword. Dia pun langsung bergegas memberitahukannya kepada Cobra agar bisa menyerang dan menyadarkan Kohaku. Smokey yang mengalami banyak luka langsung melakukan tindak operasi oleh dokter yang dipanggil oleh Hiroto. Anak buah Smokey pun heran kenapa ia membantunya. Ketika adik Smokey mengetahui bahwa abangnya telah ditolong oleh Hiroto, dia pun menghampirinya dan berterima kasih serta menceritakan sedikit tentang hidupnya bahwa sangat berharganya Smokey untuk dirinya. Gak lama kemudian, adiknya Smokey diculik oleh anggota Dope menggunakan mobil. Di tempat lain, Cobra dan temannya merasa heran mengapa Kohaku bisa berubah dan tidak mereka kenali lagi. Kohaku yang sedang sendirian tiba-tiba dihampiri oleh partner kerjanya dan mengingatkan kembali pada saat mereka berdua bertemu. Ternyata di sini Lee mempunyai informasi bahwa yang membunuh sahabatnya adalah organisasi Koryu Group. Lalu Lee menjelaskan bahwa dia dan Kohaku memiliki tujuan yang sama untuk menghancurkan Koryu Group. Nah, Lee ini adalah anak dari mafia bos Jang Seong. Dan dia memberitahu bahwa untuk menghancurkan Koryu Group adalah dengan melalui Sword. Di sini pun awal diceritakan kenapa dia bisa menjadi pemimpin dari Mighty Warriors dan Dope. Karena Lee telah menyewa 2 geng tersebut untuk membantu Kohaku merebut kembali wilayah Sword. Ternyata di sini, Tsukumo punya kecurigaan atas terjadinya perubahan sikap yang dilakukan Kohaku. Oleh karena itulah, Tsukumo membocorkan informasi kepada Cobra tentang penyerangan yang akan dilakukan dalam 2 hari lagi untuk menghancurkan Sword secara besar-besaran, yang bertujuan meruntuhkan Koryu Group. Lalu Tsukumo memberikan kunci motor peninggalan dari Tatsuya untuk diberikan kepada Kohaku dan menyuruh Cobra untuk segera menyadarkannya. Di tempat lain, Smokey yang sudah sadar langsung diperlihatkan foto abang tertuanya dan menanyakan apakah dia mengetahui keberadaan abangnya tersebut. Namun di sini, sebelum Smokey memberitahukannya, dia meminta tolong kepada Amamiya untuk menyelamatkan adiknya. Gak lama kemudian, sahabatnya Cobra pun datang ke tempatnya dan mengatakan bahwa dia mempunyai beberapa bukti kalau Koryu Group adalah dalang dari semua ini. Ternyata bukan hanya Imura Group yang bermain dengan Sword,
Tetapi semua kelompoknya pun bergerak untuk mengambil alih SWORD. Usut punya usut, ternyata tujuan utama dari Koryo Group adalah untuk menciptakan pembangunan kembali dan menciptakan kasino raksasa di daerah Mumeigai. Karena pada saat yang bersamaan, ada beberapa blok di Sanoh dan sekitarnya. Pembangunan kasino ini ternyata membawa keuntungan yang sangat besar bagi Koryo Group. Maka dari itu, mereka akan melakukan segala hal untuk bisa mewujudkannya. Dan pada saat itu, cara mendapatkan wilayah SWORD adalah dengan cara menghancurkan Mugen dan membunuh satu persatu orang penting di dalamnya, juga mengadu domba Mugen dengan geng lain. Polisi pun di sini sudah disuap oleh Koryo Group dan bekerja sama secara diam-diam. Lalu Cobra penasaran, mengapa Kohaku dapat mengumpulkan orang sebanyak itu untuk menghancurkan SWORD? Ternyata setelah diselidiki lebih lanjut, Kohaku bekerja sama dengan mafia luar bernama Jang Seong. Dan kalau memang Kohaku berhasil menghancurkan SWORD, maka pertarungan berikutnya adalah mafia luar dan Koryo Group. Apabila memang rencana mereka berhasil, maka kota akan jatuh dalam kegelapan. Naomi dengan sedih meminta tolong untuk menghentikan Kohaku. Ketika Cobra dan teman-temannya bawa berangkat ke medan pertempuran, ada anak buahnya yang gak diajak. Tapi mereka maksa buat ikut, karena menurut mereka, teman sejati gak akan pernah ninggalin temannya dalam kondisi apapun. Kemudian Cobra memerintahkan untuk mengumpulkan semua orang yang ada di SWORD untuk menyerang. Mereka bertemu dengan Murayama, tapi dia gak pengen ikut pertempuran tersebut, karena menurutnya pertempurannya sangat berbahaya. Tapi gak lama pasukan Oya Kokoh pun lewat. Murayama kaget dong. Akhirnya dia pun berubah pikiran untuk ikut berpesta dalam pertempuran besar ini. Gak lupa juga, White Rascals datang dengan keren. Root Boys juga hadir ke pertempuran karena untuk membawa adiknya Smokey kembali. Di sisi lain, Daruma Ika juga gak pengen ketinggalan untuk ikut dalam pertempuran tersebut. Hanya ada satu tujuan untuk menghentikan semuanya, yaitu dengan cara mengalahkan Kohaku yang akan menyerang SWORD. Kohaku yang udah tahu bahwa SWORD telah datang, langsung menyuruh anggotanya untuk menghancurkannya. Di daerah jembatan gak ketinggalan, geng wanita yang memberikan informasi kepada ketuanya bahwa SWORD bergabung. Tanpa banyak basa-basi, pertempuran besar pun dimulai. Lima geng SWORD yang memiliki ciri khas dalam bertarung pun memperlihatkan caranya dalam mereka bertempur. Kelompok Dop yang mengurus wanita-wanita yang diculiknya langsung mengambil adiknya Smokey untuk dijual dengan harga mahal. Pertarungan terus berlanjut. Namun di sini SWORD mengalami sedikit tekanan karena kalah jumlah dalam bertarung. Di tempat lain, Kohaku yang sudah dicuci otaknya tiba-tiba membakar foto dengan sahabatnya. Di saat SWORD dalam keadaan tertekan, datanglah bantuan dari Amamiya Brothers. Dari beberapa geng SWORD sudah mulai kehabisan tenaga dalam bertarung. Mereka pun mulai menggunakan akal untuk menghabisi musuhnya dengan beberapa perangkat agar tidak terlalu banyak menggunakan tenaga. Amamiya yang udah menghabisi anggota Dop langsung mencari adiknya Smokey yang telah diculik. SWORD perlahan sudah kembali menang dalam keadaan dan berhasil masuk ke pintu gerbang markas Mighty Warrior. Di sini Hiroto yang sebelumnya sudah bertemu dan bertarung dengan Ice akhirnya dipertemukan kembali. Mereka pun langsung memulai pertarungan yang belum terselesaikan. Di sini Tsukumo langsung berbicara berdua dengan Kohaku bahwa Kohaku lah yang merencanakan ini dari awal. Gak lama Kohaku pun langsung flashback pada saat Tsukumo baru sadar dari rumah sakit dan memperingatkan Kohaku untuk tidak balas dendam.
Tetapi di sini Kohaku merasa tertekan dan bersalah atas segala hal yang telah dia lakukan. Sehingga dia nggak bisa tuh maafin dirinya karena sahabatnya meninggal. Maka dari situlah waktunya Kohaku pun berhenti dan akan berusaha sampai Kuryu Group hancur. Di sini Sukumo nyoba menyadarkan kembali Kohaku. Namun waktu telah mengubah segalanya bagi Kohaku. Dimulailah pertarungan antar sahabat ini. Kohaku yang lebih kuat dari Sukumo terlihat menjadi gila dan sangat bergairah untuk menghancurkan segala hal yang ada di depannya, yang menjadi gangguan bagi jalannya Kohaku. Di dalam, Lee yang menghasut Kohaku pun nampak senang dengan perkelahian mereka. Di sini Kohaku benar-benar mukul sampai habis-habisan. Kohaku yang ingin membunuh Sukumo langsung diselamatkan oleh Cobra dan temannya. Saat inilah penentu dalam kemenangan pertarungan antara Sword dengan Kohaku dan pasukannya. Cobra yang mencoba menyadarkan lewat omongan ternyata nggak didengar oleh Kohaku. Karena gak ada jalan lagi, mereka bertempur. Kohaku nampak kaget ketika Cobra berbicara bahwa Mugen tidak pernah meninggalkan teman-temannya. Sukumo yang mulai bangkit langsung menolong Cobra yang mengalami penekanan oleh Kohaku. Dan terjadilah pertempuran antara 3 lawan 1. Kohaku kaget dan penasaran karena Sukumo masih bisa berdiri dan melawannya habis-habisan. Dia pun langsung flashback ke pertemuan awal Kohaku dengan Sukumo. Dan dia teringat akan perkataan bahwa mau motor atau orang itu adalah hal yang tak tergantikan. Dimulai saat itulah mereka berdua bersahabatan. Sukumo nyoba nyadarin kembali Kohaku, namun dia gak benar-benar sadar. Pada saat Kohaku ngeliat Cobra yang ditolongin temannya, Kohaku mulai paham bahwa ikatan persahabatannya tidak pernah luntur sampai kapanpun. Dan jangan mudah berputus asa dalam kebenaran. Kohaku yang udah mulai gak berdaya akhirnya menyerah dan mengingat kembali semua perkataannya di masa lalu. Dia yang ngerasa dirinya telah membunuh sahabatnya menjadi gelap mata dan meminta untuk tidak menghalanginya. Tapi di sini Cobra menyadarkan bahwa mereka sedang menunggunya kembali menjadi seperti yang dulu. Lalu Cobra memberikan kunci motor yang diberikan oleh Sukumo tadi. Yang ternyata kunci itu adalah kunci motor dari Tatsuya. Ia pun langsung teringat kembali kenangan bersama sahabatnya. Ketika Kohaku mulai menyadari perbuatannya itu salah dan ingin meminta maaf, terjadilah peristiwa yang mengenaskan tersebut. Kohaku perlahan mulai sadar bahwa semua yang dia lakukan adalah salah. Dan teman-temannya menginginkan Kohaku tetap hidup dan menjadi dirinya sendiri pada masa lalu. Dengan menyesal, Kohaku hanya bisa menangis. Kemudian, Cobra dan temannya yang keluar dari markas Mighty Warrior langsung merayakan kemenangan mereka dengan mengalahkan Kohaku. Mighty Warrior yang kecewa atas kekalahannya langsung membuat rencana baru untuk pertempuran selanjutnya. Amamiya Brother akhirnya bisa menyelamatkan adiknya Smokey untuk bisa mendapat jawaban tentang abang tertuanya. Ketika Sword sedang berkumpul hendak pulang ke wilayahnya masing-masing, mereka menyadari bahwa ini belum berakhir dan harus hati-hati. Bahwa Kuryu Group dan Chanson pasti nggak akan tinggal diam karena kekalahannya tersebut. Pas lagi senang-senangnya, kelompok Sword kaget karena Murayama, pimpinan Oyakohko, meminta izin untuk masuk menjadi anggota Sanohore Gokai. Namun di sini ditolak oleh Cobra dan ditertawai oleh satu Sword. Terus Murayama yang merasa malu langsung les gitu kalau ini adalah bercanda. Mereka pun bubar ke wilayahnya masing-masing. Di sini Amamiya pun langsung mendekati tempat abangnya yang telah diberitahukan lokasi persembunyiannya oleh Smokey. Nah, ceritanya masih akan berlanjut ke film selanjutnya karena di sini udah ketahuan yang ngebakar Mumegai adalah Kuryu Group dan Chanson. Maka dari itu, kemungkinan besar di film selanjutnya akan melawan langsung dengan Kuryu Group dan yang pasti akan lebih seru lagi filmnya. Film ini mengandung banyak pesan tentang persahabatan dan betapa buruknya pembalasan dendam. Yang benar-benar kami kutip itu ya persahabatan,
Karena sebesar apapun kalian menghadapi masalah, yang akan ikut ke dalam masalah tersebut hanyalah sahabat-sahabat sejati yang bisa menemani kalian dalam kondisi apapun. Sebab pada dasarnya, sahabat sejati gak akan pernah ngelupain sahabatnya seburuk apapun dia. Dan jangan ngelakuin balas dendam, karena balas dendam adalah perbuatan yang gak baik. Seburuk-buruknya kita diperlakukan oleh orang, tetap sabar aja, karena itulah yang akan menjadikan kita kuat ke depannya. Tapi dengan catatan ya, kalian masih ikutin norma dan etika yang berlaku. Movie Rastis ngasih skor 8 dari 10 jengkol, yang berarti bau untuk dinikmati. Karena adegan pertarungannya emang epic banget. Segitu dulu ya video dari kami. Terima kasih udah nonton video dari Movie Rastis. Semoga sehat dan bahagia selalu. Salam dari kami untuk kalian semua. Cheerio.